Sementara itu pemirsa, Kepala Sekolah Bruder Yohanes Sudarman membantah Wapres Gibran Rakabuming Raka pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Surakarta, Jawa Tengah. Bahkan dirinya bersedia untuk memberikan kesaksian jika diperlukan di pengadilan. Pendidikan yang ditempuh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan. Bahkan pakar telematika Roy Suryo menuding Gibran pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Solo, Jawa Tengah. Terkait hal itu, Kepala SMA Santo Yosef Solo Bruder Yohanes Sudarman membantah Gibran pernah bersekolah di sana. Berdasarkan data buku siswa SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Solo, tidak pernah ada nama Gibran Rakabuming Raka yang tercatat sebagai siswa di sekolah itu. Kepala SMA Santo Yosef Solo pun juga menyatakan kesiapannya memberikan keterangan di persidangan jika diperlukan. Memang benar-benar tidak sekolah di SMA Pangudi Santo Yosef dan pihak sekolah punya data dan bukti yang konkret yang bisa dibuktikan oleh siapapun. Apabila dibutuhkan oleh pengadilan, saya siap sedia untuk memberikan kesaksian demi nama baik sekolah SMA Pangudi Santo Yosef Surakarta. Sebelumnya Roy Suryo menyebut Gibran pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Solo, Jawa Tengah, namun tidak selesai. Bahkan menurutnya ada saksi dan bukti yang menunjukkan Gibran pernah sekolah di sana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum resmi membatalkan keputusan KPU tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan Capres dan Cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka. Langkah tersebut diambil KPU setelah mendengar aspirasi banyak pihak terkait terbitnya keputusan itu. Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI nomor 731 tahun 2025 tentang 16 dokumen syarat pendaftaran Capres dan Cawapres sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari pihak terkait dibatalkan KPU. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyatakan pertimbangan pembatalan aturan tersebut telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dalam mengambil keputusan ini. Ia pun mengapresiasi beragam masukan dan kritik. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut, kita medomani aturan-aturan yang sudah ada sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU, termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan Pilpres, terkait juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan perundangan yang berlaku. Sebelumnya, KPU tiba-tiba menerbitkan kebijakan baru, isinya publik tak lagi bisa membuka dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pendaftaran Capres dan Cawapres. Dalam keputusan nomor 731 tahun 2025, ada 16 dokumen yang tidak bisa diakses publik, diantaranya ijazah dan surat tanda tamat belajar. Saat ini sedang bergulir dua kasus terkait ijazah pemimpin bangsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo diragukan sejumlah pihak, bahkan kasusnya masih terus bergulir. Sementara anaknya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat 125 triliun oleh warga bernama Subhan. Gugatan diajukan terkait ijazah SMA Wapres Gibran yang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Presiden. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyambut Menteri Pertahanan Syafri Samsudin setibanya di gedung DPR sekaligus mengantar ke ruang rapat Komisi 1 DPR pada Selasa pagi. Pertemuan hangat antara Sufmi Dasko dan Syafri penuh dengan keakraban di Kompleks Parlemen DPR. Keduanya berbincang hangat di dalam ruang kerja pimpinan DPR. Setelahnya, Dasko menemani Syafri menuju gedung Komisi 1 DPR. Sambil berbincang akrab, keduanya bersama menaiki eskalator menuju gedung Nusantara 2 DPR. Selanjutnya, keduanya memasuki ruang rapat Komisi 1 DPR guna memulai raker dengan Komisi 1 yang dilakukan secara tertutup. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan prajurit TNI akan terus disiagakan untuk menjaga kompleks parlemen gedung DPR RI hingga kondisi dinilai kondusif. Hal tersebut disampaikan Syafri saat ditemui seusai mengikuti rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI Selasa siang. Ia mengartikan penjagaan ini ialah simbol kedaulatan negara dan akan terus dilakukan prajurit TNI hingga kondisi yang dinilai kondusif. Sementara ketika ditanya tolak ukur kondisi yang kondusif, Menhan tidak menjawabnya secara spesifik, selain menegaskan bahwa TNI akan berada di tengah-tengah rakyat. Jadi TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR. Jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI sampai dengan tadi katanya kondusif, ya, lebih kondusif lagi. Diketahui sebelumnya, prajurit TNI dikerahkan untuk mengamankan gedung DPR RI sejak unjuk rasa besar-besaran pada akhir Agustus 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Polda Sulawesi Selatan mengonfirmasi tersangka kerusuhan saat demonstrasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan akhir Agustus lalu menjadi 53 orang. Sedangkan Polda Jawa Barat menetapkan 42 orang tersangka dalam demo anarkis di gedung DPRD Jawa Barat pada Agustus lalu. Para pelaku kerusuhan demonstrasi berujung pembakaran kantor DPRD Makassar dan kantor DPRD Sulawesi Selatan telah ditangkap. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan total tersangka mencapai 53 orang, terdiri dari 43 orang dewasa dan 11 anak-anak. Para pelaku ini terdiri dari pembakaran pos Satlantas Polrestabes Makassar, penghasutan melalui Undang-Undang ITE, pembakaran kantor DPRD Kota Makassar dan kantor DPRD Sulawesi Selatan. Jumlah tersangka. Jadi sekarang total tersangka ada 53 tersangka yang terdiri dari 43 dewasa dan 11 anak-anak. Kemudian ada beberapa TKP yang kemarin belum saya sampaikan karena ini perubahan terbaru. Ada beberapa tersangka dengan TKP baru. Meski telah menetapkan 53 tersangka, Polda Sulsel masih mengejar sejumlah pelaku lainnya, termasuk pelaku penjarahan ATM Bank Sulawesi Selatan. Sementara Polda Jabar juga menetapkan 42 orang tersangka dalam kasus pembakaran, pengerusakan, penyerangan polisi saat aksi unjuk rasa yang berlangsung di anarkis di gedung DPRD Jawa Barat Agustus silam. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, hasil penyelidikan Ditreskrim Polda Jawa Barat dan Disper Polda Jabar ada 42 tersangka dalam kasus demo yang berlangsung anarkis di gedung DPRD Jawa Barat. 42 tersangka tersebut berstatus sebagai mahasiswa, pelajar, pengangguran, serta pegawai swasta yang terafiliasi dengan kelompok anarkis jaringan dalam negeri maupun luar negeri. Kami telah mengamankan 156 orang. Hasil pemeriksaan saksi dan sebagainya barang bukti, kami tetapkan 26 orang tersangka yang ditangani oleh Krimum. Pembakaran 187, 170,
pengusakan fasilitas umum dan sebagainya, dan termasuk undang-undang darurat. Hingga saat ini, Polda Jabar masih terus melakukan pengembangan lebih lanjut untuk mencari aktor intelektual dari aksi anarkis tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan.